Selamat berjumpa lagi teman-teman, semoga semuanya baik-baik saja. Eh, Terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan sehingga kita bisa bertemu kali ini. Pada kesempatan pertemuan kali ini, eh, kita akan mencoba untuk mendalami lagi ya, eh, kembali ulasan-ulasan kita sebelumnya tentang argumentasi ketuhanan ya. Di video pertama itu kita telah menyampaikan tentang argumentasi bahwa Tuhan itu ada. Kemudian yang di video yang kedua yang berisi tentang adanya Tuhan itu seperti apa gitu ya. Yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang adanya Tuhan itu seperti apa. Yang di dalam pidatonya Nabi Muhammad menyatakan bahwa tidak ada satu tempat pun yang kosong dari Tuhan meski sekejap mata, atau dengan kata lain Tuhan ada di mana-mana gitu ya. Tidak ada di mana yang tidak ada Tuhan di situ gitu ya. Jadi pada video kali ini kita ingin mendeskripsikan lebih dalam lagi tentang makna dari kata-kata sabda Nabi Muhammad tersebut. Karena apa? Karena pada kenyataannya kita tidak melihat ya, kita tidak melihat Tuhan, tidak bisa melihat Tuhan ya. Sedangkan yang terlihat adalah benda justru ya. Benda ada di mana-mana, sementara Tuhan tidak. Padahal secara logika dan secara aksiologis Tuhan itu ada di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana kita menjelaskan hal tersebut ya? Untuk menjelaskannya kita harus memiliki teori yang bisa menampilkan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, tapi tidak bisa dilihat gitu ya. Tidak terlihat oleh baik indera, pikiran maupun imajinasi manusia gitu. Nah, untuk membantu menjelaskan hal tersebut, saya akan menyampaikan sebuah bukan hadis ya. Ya hadis tapi bukan dari Nabi Muhammad ya, dari putri beliau Fatimah Az-Zahra ya. Ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang bagaimana hubungan antara pencipta dengan ciptaannya gitu ya. Hadis itu Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad ya, putri Rasul, yang putri satu-satunya putri beliau yang begitu beliau cintai ya, yang memiliki level keilmuan dan spiritual yang tinggi ya. Beliau menjawab bahwa hubungan antara ciptaan dengan pencipta itu sebagaimana hubungan antara manusia dengan bayangan imajinasi yang dibentuknya di dalam benaknya. Jadi di situ beliau Sayyidah Fatimah itu menyampaikan bahwa kita ya makhluk ya, kita semuanya ini ya, termasuk benda-benda semuanya, bumi, alam semesta, bintang, galaksi, dengan Tuhan itu ibarat seperti bayangan imajinasi atau bentuk-bentuk yang kita rekayasa di dalam benak kita itu dengan kita gitu ya. Jadi ibaratnya Tuhan itu kita, kemudian ciptaan Tuhan termasuk kita dan alam semesta ini adalah benda-benda imajinasi yang kita imajinasikan ketika kita berimajinasi. Nah, seolah-olah seperti itu. Jadi ini sesuai dengan kaidah logika yang disampaikan oleh Aristoteles ya. Tuhan adalah sebab sempurna. Nah, sebab itu sempurna atas apa gitu ya.
Jadi sebab sempurna itu sebab sempurna atas yang selain sebab, yaitu akibat gitu ya. Jadi Tuhan dengan ciptaannya itu ibarat sebuah keberadaan yang mutlak dengan ketiadaan. Jadi di hadapan Tuhan kita adalah ketiadaan murni gitu ya. Nah, di situ kita bisa mulai untuk mengenali lebih dalam tentang konsep ketuhanan itu sendiri ya. Jadi misalnya ketika kita sedang berimajinasi, itu ada dua hal yang ketika kita berimajinasi. Paling contoh paling dekat adalah ketika kita bermimpi. Dalam bermimpi itu ada dua hal mimpi yang bisa terjadi ya. Pertama, mimpi itu kan suatu bentuk imajinasi juga kan ya. Ketika kita dalam mimpi itu, kita terlibat dalam mimpi itu. Jadi seperti ketika Anda bermimpi dikejar penjahat, itu berarti Anda menjadi bagian dari dalam mimpi itu. Nah, kemudian ada mimpi yang di dalam mimpi itu Anda tidak terlibat dalam mimpi itu, gitu ya. Anda bermimpi di sebuah hutan atau di sebuah pemandangan indah, tapi orang-orang yang ada dalam imajinasi Anda, dalam mimpi Anda itu tidak bisa melihat Anda. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Bagaimana Tuhan itu ada di mana-mana, tetapi dia tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat oleh ya makhluknya. Makhluknya kan juga ada di menempati sebuah ruang juga sebagai gitu. Nah, di situ kita mulai bisa lebih mendalami bahwa konsep bahwa Tuhan ada di mana-mana tetapi tidak bisa terlihat itu bisa terjadi, ada teorinya gitu ya. Teorinya seperti ketika kita bermimpi itu. Jadi atau ketika kita sedang berimajinasi di dalam sebuah imajinasi, ketika kita sedang mengimajinasikan sebuah objek di dalam benak itu kan, objek tersebut di dalam benak, misalnya ini simulasi dalam benak ya, di dalam objek tersebut bisa kita lihat informasi objek di dalam benak itu bisa kita tangkap ya. Sebagaimana dalam mimpi itu kita bisa melihat kita bisa bermimpi ya dalam benak itu berarti ada informasi, ada media antara objek yang kita impikan itu dengan benak gitu ya. Berarti sebenarnya tidak ada kekosongan di situ. Di antara ketika kita bermimpi melihat gajah gitu ya misalnya, itu bentuk gajah itu bisa kita lihat, itu berarti di dalam benak itu tidak kosong, ada media antara bayangan gajah itu dengan kita, sehingga bayangan gajah itu informasi bentuk gajah itu sampai kepada kita. Itu berarti tidak ada kekosongan yang seolah kosong itu ya, seolah kosong udara atmosfer di dalam benak kita ketika kita melihat gajah itu sebenarnya tidak kosong gitu ya, tidak kosong. Karena gajah itu bentuk gajah itu bisa kita lihat gitu ya, bisa sampai kepada kita. Berarti antara gajah dan benak, dan dinding benak itu ada sesuatu, yaitu yang mengimajinasikan gajah itu sendiri. Berarti ada sesuatu di situ. Itu sebagaimana konsep yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah itu tentang bahwa Tuhan itu ada di mana-mana tetapi tidak terlihat gitu ya. Semoga bisa menjadikan sebuah manfaat yang bisa membuat pemahaman kita tentang ketuhanan ini semakin luas, dan dengan disitu kita akan merasakan sebuah ketenangan, ketentraman karena memahami bahwa Tuhan itu ada di mana-mana dan Tuhan itu ada. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.